dengan meminum darah Nabi tidak bisa merubah darahmu menjadi darah Nabi. Enggak bisa dalam tubuhmu mengalir darah Nabi. Darah kalau diminum masuk ke perut. Ada aja Habib Dracula. Mele kok. Kita nama pegangan sekali ya. Ya. Ya, Re. Ya, ini. Jadi begitu, saya sangat berharap kedewasaan dari pihak habaib terutama yang berkompeten masalah nasab ini. Ya, saya sebagai awam, sebagai ahwali Sudah. Hah? Ada ikan masuk. Aku sudah makan, Bang. ya. Jadi saya sangat ingin berikanlah contoh yang baik kepada kami orang yang bodoh ini. Terkait polemik nasab, bantah. Bukan dengan framingan, bukan dengan sentimen, dengan argumen, dengan data yang kalian miliki bertahun-tahun. Yang katanya punya buku besar, yang katanya lembaga nasab paling sahih, berkelas internasional, ya, bangunan mewah, masa data kagak ada. Nah, itu yang kami harap. Kami bukan bertujuan untuk membenci habaib, untuk mengusir-ngusir, kagak ada kapasitas kami mengusir-ngusir Habib siapa kami. Kami hanya ingin melihat bagaimana pihak Robitoh membantah tesis Kiai Aimaduddin yang kata si Rizik diambil dari satu kitab, saudara. Lah, kitabnya juga palsu, saudara. Giliran dikeluarin kitab-kitab yang lain, bertompel langsung muka si Rizik. Mukanya udah kagak pede sekarang. Kagak berani bahas-bahas masalah nasab lagi. Ya. Kalau saya itu nggak membenci Habib ya ikhwan. Saya perilaku-perilaku oknum-oknumnya yang saya berikan kritikan, yang aneh-aneh ajarannya. Kenapa saya sebutkan habaib? Karena si Alwi mengatakan kepada saya, kalau lebih daripada satu Habib, maka dipanggil habaib. Si Alwi, saya bilang, saya nggak menyerang habaib, Bang Alwi. Saya menyerang beberapa Habib. Oh, itu kalau udah dijamak, itu jadi habaib. Kalau satu Habib katanya. Ya sudah, habaib aja gua pakai. Kan yang jebloskin gua katanya habaib. Bahkan pengacara yang dikirim pun pengacara Robitoh. Kirim dong pengacaramu yang tolol itu, Robitoh, ke tempat Kiai Imad biar digoreng si Faisal. Pengacara kok goblok seperti itu. Gua rasa ini pengacara yang kagak laku, jarang belajar. KUHP aja kagak hafal, kalah sama moncong TJ. Pengacara Robitoh, iya namanya Faisal, Habib Faisal. Ngomong soal hukum kagak ngerti deh. Planga-plongo. Itu. Ya karena TJ orang bodoh dipikir, dikirimlah pengacara goblok. Ketemu sama TJ, jadi bahan olok-olok. Nggak sadar dia, gua olok-olokin. Ente, dibilang gini, ente udah aneh tanya sama GAM seluruh Aceh. Ente bukan GAM. Yang ngaku GAM gua siapa? Gua pernah ngaku GAM di sini. GAM itu laki-laki. Kalau gerakan Aceh Merdeka gua kagak terlibat. Dari awal gua ngonten, gua bilang. Nggak pernah terlibat gua sama GAM. Terus gua bilang, kalau yang ditanya sama yang GAM anggota FPI, GAM Bual, ya nggak kenal lah sama gua bilang. Tapi rata-rata gue kenal sama pentolan-pentolannya GAM. Gitu. Walaupun gue bukan GAM. Cuman pas dia ngomong seperti itu, dia ke markas GAM, gue nanya. Dalam hati kan. Di mana markas GAM? Gue kagak tahu. Dia aja tahu markas GAM di mana kan. Setahu gue kagak ada lagi setelah konflik. Nah terus gue pakai loreng nih di belakang.
loreng Kopassus sebagai bentuk kecintaan gua terhadap korps tersebut. Ya. Terus dia bilang, dia udah keci jantung ketemu Jenderal Kopassus katanya. Terus dia bilang apa? Ente nggak boleh pakai atribut Kopassus, kata si pengacara Robito. Lah, gua tanya, yang atribut mana? Gua tanya. Tuh loreng itu. Sejak kapan loreng itu jadi atribut? Gue bilang. Itu kain sarung gua belah, gua bilang. Kain sarung yang diberikan. Itu ada bakti sosial TNI segala macam, dikasihlah gua sarung itu, gua belah, gua jadikan sebagai background, gua bilang sama dia. Terus salahnya apa? Yang atributnya mana? Yang nggak boleh pakai baret merah, pakai bintang-bintang logo Kopassus, gua bilang sama dia, seperti kepala si Bahar, gua bilang dulu. Oh ya, makanya itu udah dicopot logonya. Nah itu gua bilang, orang dapat baret merah itu nggak gampang, Beb, gua bilang waktu itu sama si pengacara Robito ini. Mereka harus latihan, mereka harus mengarungi samudra, mereka harus berenang, mereka harus melewati tajamnya peluru yang menghantam tubuh mereka. Pada saat latihan, baru boleh dapat baret, gue bilang. Itu baru atribut. Ini kain sarung kok atribut. Nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, nggak ada logo. Kok atribut? Ente paham nggak atribut? Apa jawabnya? Aneh nggak tahu ke situ. Makanya kalau nggak tahu diam, gue bilang langsung. Gitu ya. Pokoknya Ana nggak tahu yang begitu. Lah tadi lu bilang lu udah ketemu sama Jenderal Kopassus. Berarti jenderalnya goblok. Masa ini dibilang? Memang nggak ada. Cuman ngomong aja. Ketemu si Pulan, ketemu si Pulin. Gue tahu dia orang bego. Ketika dia nunjukin rekaman, dia telepon dengan Kapolda Aceh waktu itu. Dia lagi ngobrol sama Kapolda Aceh, direkam. Biar dianggap, wah luar biasa gitu. Seandainya gua tunjukin rekaman gua teleponan sama seandainya gua rekam gua telepon sama Jokowi, makin sange ya kalian. Lagian pun nggak ada. Nggak gua rekam, ya karena memang nggak gua telepon. Mana mau gua rekam? Kalau seandainya gua tunjukin rekaman teleponan gua sama Vladimir Putin, makin, aduh, ya sama seperti kalian ketemu Fagil Mugaddam dalam mimpi. Tapi nggak pernah gua tunjukin. Kenapa gua nggak tunjukin? Nggak ada. Itu orang-orang yang nggak pede dengan kecerdasannya, orang-orang yang nggak pede dengan powernya sendiri, sampai harus seperti itu. Mau lu teleponan sama malaikat pun, lu tunjukin ke gua nggak ngaruh sama sekali. Jadi kita sangat berharap ini pihak Robitotul Alawiyah untuk segera memberikan klarifikasi terkait masalah ini secara resmi, supaya tidak menjadi masalah yang terus berlarut-larut. Kalau mau larut, ya tunggu larut, ntar rungkat. Saya pastikan itu rungkat itu. Enggak rungkat kok, banyak yang ngikutin. Rungkat itu bukan berarti nggak ada yang ngikutin. Bukan gitu. Tapi tidak diakui secara umum, hanya diakui oleh segelintir orang. Bukti kagak ada, diakui kagak. Mending ada bukti tapi tidak diakui. Ini kagak ada bukti, gimana mau diakui? Belum ditemukan bukan berarti tidak ada, ya ikhwan. Kalau nggak ada gimana mau ditemukan? Terus bilang begini, apa ada syarat memang untuk mengisbat nasab harus ada bukti kitab sejaman? Lah kalau nggak ada bukti kitab sejaman gimana? Misalnya gini, dari abad ke-4 sampai abad ke-10 atau abad ke-9, itu nama di situ anak Ahmad bin Isa al-Abah itu namanya Abdullah. Setelah abad sekian kok namanya jadi Ubaidillah gitu. Bukannya kalau berubah satu huruf jadi lain. Kan kata kalian begitu, kalau Aidit itu PKI, kalau Aidid itu Ahlul Bait kata kalian. Itu baru Habaib kata kalian. Terus kalau Abdullah ke Ubaidillah
Berapa huruf beda? Asaqaf jadi asgaf, sumait jadi semit. Apa lagi? Aidid jadi aidid. Gimana tuh? Tolong jelaskan ke kami. Tolong. Masa marah kalau ditanyakan sesuatu yang aneh? Kalian itu lucu, bukan cucu. Lucu. Seperti lutung yang sedang berpacu. Iya, nasi berubah bukan namanya berubah karena sifatnya berubah, zatnya berubah. Nasi, ya, disimpan di dalam lemari, bukan di dalam kulkas, jadi basi. Itu berubah nama karena berubah zatnya, berubah juga sifatnya. Nasi jadi basi, itu biasa. Ini orang yang sama kok berubah namanya. Yang rubah pun setelah 550 tahun. 5 abad setengah berubah. Kecuali pada zaman itu ada, misalnya dibilang nama Rizik nih, lain kitab, lain penuliskan, lain nama. Kecuali di abad-abad awal itu memang ada penulis kitab lain yang menuliskan Ubaidillah. Itu baru kita boleh bilang ini perbedaan pendapat biasa, sudah ada, kata Rizik. Bukan perbedaan pendapat sejaman ini, berbeda zaman jauh, baru tiba-tiba muncul nama Ubaidillah. Itu yang kami pertanyakan. Ya, yang dipertanyakan Kiai Imad, dan bagi kami juga termasuk pertanyaan yang besar ini. Ya, itu pertanyaan kami yang bodoh ini, ya ikhwan. Ini berbicara nasab. Terus bilang apa lagi sama mereka? Ngapain ente ngurus nasab orang lain? Ente ngurus nasab ente aja. Kata mereka. Gua jawab, ngapain ente nempel-nempel nasab ente ke Rasulullah kalau nggak mau dibahas? Ngapain? Kita perlu tahu nasab Rasulullah. Karena kita meyakini dan percaya sampai hari kiamat keturunan Rasulullah tidak terputus. Kenapa? Karena kita meyakini kemunculan Imam Mahdi juga dari bagian nasab Rasulullah. Ada sebagian pendapat mengatakan dari jalur Husain, ada sebagian pendapat dari jalur Hasan. Saya pegang pendapat kedua dari jalur Hasan. Terus dibilang lagi framing, pembenci Ahlul Bait, pembenci cucu Nabi. Hey, masalahnya apa? Yang dipermasalahkan apa? Yang dipertanyakan, bukti kalian sebagai cucu Nabi. Kalau belum bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, bagaimana kalian klaim diri kalian sebagai cucu Nabi? Sehingga kalau ada 1-2 orang yang membenci kalian, kalian klaim sebagai cucu Nabi, kok bisa? Sedangkan yang dipertanyakan ketersambungan nasab kalian kepada Nabi. Takzim doang kagak cukup, harus ada ilmunya. Kalau ada rampok datang ke rumah nunggangin binimu, soal adab, ente marah-marah sama rampok, ente harus sopan, harus beradab sama rampok. Silahkan masuk bapak rampok, ambil apa yang ada, jangan bunuh saya ya. Ada begal misalnya, bapak begal, Masya Allah antum, cium tangan dulu. Ambil motor saya bapak begal, tolong dibawa ya. Nggak usah dibawa pulang pak, lanjut. Saking baik akhlaknya, saking beradab, itu goblok namanya. Untuk sesuatu yang tidak baik, tidak perlu kita berbaik sangka. Berbaik sangka boleh, tetapi waspada wajib. Wajib waspada kita. Ya. Bertahun-tahun kowar-kowar ini yang janggal begini ya ikhwan.
bertahun-tahun koar-koar sebagai cucu Nabi. Nggak ada yang nanya. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami adalah keturunan pejuang. Sehingga dengan adanya kami, maka Indonesia ini aman. Kalau ngomong-ngomong soal darah, mana hasil tes DNA ente? Kan ngaku dalam tubuh ente ada darah Rasulullah. Haram saudara, lain lagi. Siapa ente nanya-nanya nasab orang? Nggak ditanya, koar-koar. Giliran ditanya, marah. Itu orang apa itu? Pembohong biasa seperti itu. Pembohong itu udah koar-koar, ketika dipertanyakan dia marah. Kalau orang jujur, ketika dia koar-koar ditanyakan, tunjukkan bukti. Contoh paling gampang nih. Pip, stop. Mana surat-surat? Anda siapa? Palangnya pasang di mana? Jangan banyak nanya, Pak. Saya helm ada, semua ada. Surat-suratnya mana? SIM-nya. Ngapain ditanyakan? Enggak ditunjukkan bukan berarti tidak ada. Ente siapa? Nanti ana telepon bapak aneh ya. Biar dipecat ente. Enggak begitu, Pak. Tolong surat-suratnya, Pak. Ada suratnya. Mana? Enggak bawa. Bohong biasanya orang seperti itu. Kalau ada, takut dia? Enggak. Kalau bahasa kami di Aceh ini, kalau kelengkapan surat bisa nabrak polisi, aman. Jalan. Bip, cik. Kenapa, Pak? Selamat siang, Bapak. Boleh minta surat? Oh, ada. Oh, jalan. Nggak ada masalah. Tapi kalau nggak lengkap surat, awas atau Bapak mau duit. Saya telepon ini dulu ya. Saya telepon Wafi dulu buat ngebela. Assalamualaikum, Ustadz Wafi. Bisa datang nggak? Ana di Rajia nih sama Kiai Imat. Oh ya udah, telepon aja itu Gus Rumel. Buat memperkuat biar mereka tahu aneh siapa. Mampus gue diperiksa sama si Imat. Mampus gue. Takut diem. 1000 bahasa, ngotot. Orang salah itu ngotot. Nggak ngotak. Kalau orang benar itu jujur ngotak dia. Mana kitab-kitab sejaman ini? Belum pun selesai ditanya udah ada. Ini. Apalagi? Nih kitab sejaman. Hasil tes DNA ini. Pengakuan dari luar negeri ini. Apalagi, Mat? Udah. Bawa sini. Makanya ente jangan pernah memfitnah. Jangan pernah nyari gara-gara dengan kami Habib. Ini ada buktinya kan? Udah jelas? Udah. Udah senyum pulang. Akulah sang cucu yang bukan halu. Siap ditanya bukti pasti ku sodori. Orang bener. Kalau nggak bener, ente siapa? Bukan dijawab pertanyaannya, bukan dibuktikan pernyataannya, tapi nyari gara-gara. Yuk duel, yuk Imat. Yuk kering aja, yuk Imat. Apa itu? Apa? Mulai kapan? Penceramah jadi jagoan, mulai kapan? Gaya-gaya penceramah kayak preman mulai kapan? Setelah 98. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Kami pejuang. Bukti mana? Tuh, udah mukulin bocil. Bukti mana? Tuh, tawuran. Waktu demo kafe. Nah, sekarang udah dibayar tiap bulan sama kafe. Kami diam-diam baik. Tapi itu kan tempat maksiat. Itu dulu. Sekarang udah jadi teman gua, enggak maksiat lagi karena gua udah sering ke sana. Maksiat aja lihat kami takut. Iya lebih parah maksiat kalian daripada maksiat itu sendiri. Cik.
Halo? Mana yang katanya pengarang kitab si Rizik membantah tesis Kiai Mat dengan kitab karangannya? Lucu lagi. Itu saudara dibilang tidak ada Imam Ahmad Al-Muhajir. Ada makamnya, ada sumurnya, ada masjidnya. Data, woi. Karena soalnya kalian ada juga yang bajak makam. KRT Sumo di Ningrat pun jadi dato kalian. Makanya makin bertambah curiga metodenya. Ada yang ronsen makam soalnya. Jangan-jangan makam orang, kau bilang makam dato kalian. Gua nih sebagai pecinta habaib malu kayak gini. Bukan pembenci habaib nih, pecinta Habib. Pecinta gua, pecinta sejati. Ketika jagoan gua diserang sama orang lain, gua bukan nyerang orang yang nyerang, gua nanya dulu, emang betul kata dia. Misalnya nih, tiba-tiba ada maling lari ke tempat gua. Tolongin bang, tolongin, ada orang mau gebukin gua bang. Kenapa lu mau digebukin? Kalau nggak salah nggak mungkin lah lu digebukin. Gua sebenarnya maling bang. Udah, gua sembunyikan lu di situ. Kau jangan kabur-kabur ya, tapi janji jangan maling lagi ya. Gitu. Kalau jujur nggak dibanteng. Coba kalau nggak jujur, kamu kenapa lari? Cari sama orang ini. Gua bantai yuk, walaupun teman gua tuh maling. Ini dia nih, ngumpet di sini nih. Nih, bawa aja. Kenapa? Bikin malu gua nanti. Nah, tapi kalau dia udah ngaku, dia mau taubat, nanti adalah cara kita selesaikan dengan baik. Kita kembaliin punya orang itu seperti apa. Malu gua, malu sekali gua. Karena ceritanya udah kemana-mana. Ada Habib yang lebih hebat daripada Imam Mazhab. Mi'raj sehari 70 kali sholat. Jadi imam sholat umur 7 tahun. Khatam 30 juz. Khatam Al-Quran. Nah itu nggak masuk gua. Jadi begitu saudara. Bukan PJ asal ngamuk-ngamuk koar-koar, enggak. Gua hanya ingin mereka sekelas Robitoh nih yang katanya lembaga nasab paling sahih sedunia. Masa seorang Kiai Imat jadi terbata-bata seperti itu? Kalian terbata-bata, kami terbahak-bahak. Ayo, selama ini koar-koar, ayo lu tunjukin. Mampus lu kan? Selama ini persekusi orang, mukulin muka orang, tendang muka orang tua. Jeblosin gua ke penjara gara-gara tidak ngakuin kalian cucu Nabi. Mampus. Mana? Bingung sendiri kan? Kebingungan gak dapat mengan. Dulu koar-koar. Kalau seandainya tidak koar-koar ya ikhwan, misalnya nasab mereka untuk keluarga mereka sendiri, seperti halnya di Aceh. Orang tahu dia misalnya Habib, udah. Jadi bukan untuk di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami adalah pejuang-pejuang yang siap berdarah-darah. Bukti mana bukti? Sekarang kalau ngomong itu harus ada data. Bukti buku Robitoh yang dicetak setelah konflik sama TIJ, contoh si Sodik. Awal-awal kita tanya buku nasab mana? Gua lihat di KTP lu kagak ada sayyidnya, kok tiba-tiba jadi sayyid. Alwi lagi, kagak ada sayyid Alwi. Kagak ada juga farmnya di nama KTP. Patut dicurigai. Biasanya kan kalau orang-orang itu ada gelar, ada lakab Habib atau sayyidnya. Sayyid biasanya. Terus ada As-Sakaf, Al-Habsyi atau apa. Ini kok nggak ada. Ente nggak percaya? Enggak. Udah, ente punya senjata.
Digelandang gua ke Mapolda. Allahu Akbar. Kenapa ditanya tes DNA? Karena di dalam tubuh kalian mengalir darah Rasulullah, kata kalian. Jadi untuk membuktikan itu, selain data nggak ada, data nggak punya, kitab sejaman nggak punya, ya tes DNA. Untuk melengkapi, kata si Rizik. Ini kalau dulu, kalau kita senggol mereka, apa komen Kibin? Ente kagak usah solawat TIC. Ente pembenci cucu Nabi, ngapain ente solawat? Nggak malu ente. Lah, siapa cucu Nabi? Aduh. Sebuah kebenaran itu yang sudah terbukti tidak perlu dibuktikan. Dan nggak perlu marah, karena sudah ada bukti, tinggal sodorkan aja. Misalnya tentang syariat Islam. Mana buktinya? Tinggal sodorkan aja dalilnya. Tinggal sodorkan aja hadisnya. Lah kalian, apa yang mau disodorkan? Moncong merah si Bahar? Yang kalian sodorkan kemarahan. Nggak takut kami kemarahan kalian. Belum lihat kami marah aja kalian. Kalian paling kalau marah fitnah. Gua udah pernah bilang, kalau ada orang semena-mena datang ke tempat gua, ngaku-ngaku cucu Nabi, terus giliran gua tanya bukti, yang dikasih buku hijau dari Robitoh, gua pantatin, gua dudukin, atau gua pijak-pijak. Tuh, udah pernah gua bilang itu, makanya marah sekali waktu itu mereka. Ada Habib nih, misalnya tiba-tiba ngamuk depan rumah gua gara-gara ini itu segala macam ngaku-ngaku cucu Nabi. Gua nanya bukti, dikasih buku Robitoh, gua pijak-pijak itu. Itu videonya ada dihapus sama mereka semua tuh. Mungkin ada yang re-upload 1-2 orang. Ya. Pejuang. Bukti kagak ada, bertahun-tahun cuman ngomong doang. Tiap tahun nangis-nangis doang, nyari perhatian. Itu bahaya sekali orang seperti itu. Saudara kita dibantai, dibunuh di Palestina. Tiap tahun gitu. Berangkat aja. Kalau ada orang yang berani mendukung Israel di Indonesia ini, akan kita lawan, akan kita ratakan, akan kita bunuh, kita siap mati, kita siap berdarah-darah, kita siap hancur lebur. Itu di Papua dikibarkan bendera Israel. Mana Bahar? Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau marah kita gamparin Rizik. Bukan. Kalau gua marah gua gelitikin Rizik. Gua gelitikin dia. Ini kan gua gelitikin juga biar dia ketawa. Ketawa kan ente? Ketawa Rizik di belakang. Di Aceh ada berapa banyak marga? Nggak ada ngelaporin ke Robitoh. Dibilang palsu sama mereka. Hahaha. Karena kenapa? Marga-marga besar. Kalau ditunjukkan, kalah pamor mereka. Karena bukan dari turunan Ubaidillah, ngapain pula ngelapor ke Robitoh? Robitoh itu lembaga pencatatan nasab Bani Alawi, bukan pencatatan nasab keturunan Rasulullah, zuriyah Rasulullah. Makanya ditolak kadang-kadang gitu. Kenapa banyak dari keturunan Wali Songo tertolak di Robitoh? Karena bukan Bani Alawi. Terus mau bilang sekarang, oh Wali Songo itu keturunan daripada Amil Fagih, Bani Alawi. Stop. Istirahat. Kalian nggak usah ke sana-sana dulu, nggak usah ke Wali Songo dulu. Bib Taufik, tolong jelaskan dulu nih. Nanti kalau kalian udah jelas, sahih, tak terbantahkan lagi,
Kita halau itu orang-orang ngaku keturunan Wali Songo hari ini. Kita serang mereka lagi. Nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau nggak ada bukti. Bahaya itu, apalagi dengan semena-mena. Ya, gue dukung nanti kalau kalian bisa buktiin kalian keturunan Nabi Bani Alawi ini, udah sama-sama kita hajar yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Ya, mulai kapan Habib hilang pamor sama cuman seorang Kiai Imad? Mulai kapan Habib ini takut sama seorang kiai? Mulai kapan? Mulai kapan? Udah, kalian buktikan dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Ini gua lihat format mereka gini, kalau mereka disalahkan nyari kesalahan orang lain. Itu namanya orang salah. Misalnya, kamu tuh salah, kamu ngaku-ngaku cucu Nabi. Buktinya mana? Lah, lu juga ngaku-ngaku cucu. Bukan gitu. Dalam menunjukkan kebenaran. Oh, begini, tenang. Saya ngaku-ngaku cucu Nabi, ada buktinya. Mana nih? Lah, lu. Baru kita tanya. Kalau kita udah nunjuk bukti kita, baru kita nanya orang. Lah, lu ngaku juga cucu Wali Songo, kan sama juga lu ngaku cucu Nabi. Bukti mana? Jangan langsung kita serang orang. Akhirnya ketahuan. Dari kami lihat di sini dari jauh, wah sama-sama nyalahin tuh. Itu nggak akan selesai-selesai. Apalagi sekarang lagi pansos sama capres-cawapres ya, biar ada backingan untuk ke depan. Nanti gua masuk, gua udah tahu siapa yang akan jadi presiden di Indonesia ini. Udah gua prediksi. Udah gua kasih tahu bocoran sama kalian. Nanti gua masuk itu, gua ngomong sama mereka. Hati-hati nih, penjilat ini. Oke. Paham. Apalah bang ini, jangan spam bang. TJ mau nggak ente dijamu gadis-gadis Habibah oleh Habib Rizik dan kawan-kawan? Yuk. Nggak minat gua, bukan level gua itu. Gua nggak suka wanita-wanita terkurung, gua suka wanita-wanita merdeka. Seperti di Aceh ini, wanita-wanitanya merdeka. Udah emansipasi dari zaman dulu. Bukan wanita yang doyan pakai lipstik terus gaya-gayaan, bukan. Di sini banyak kan memang mau duel perempuan-perempuannya dari zaman dulu begitu. Gue tengok si Bahar aja lebih perempuan dari perempuan Aceh, gue tengok. Dia lebih perempuan dari perempuan Aceh. Lebih laki perempuan Aceh daripada si Bahar. Aduh. Sayyid Bahar ofisial ya. Emang sial. Kalau udah ketemu sama TJ sial mereka. Kalau udah urusan sama TJ, pada sial semua. Dulu mana ada orang manggil Rizik, Jik. Nih yang bertanggung jawab. Kalian komen-komen tuh kalian panggil Rizik dengan Jik, nih penanggung jawabnya. Gua yang sponsori. Dulu orang tetap manggil Rizik Syihab di masa pemilu 2019. Tahun ini jelang pemilu 2024, Jik. Menjijikkan, memalukan, nggak ada martabat, nggak ada harga diri sama sekali depan TJ. Apalagi ini TJ, kalau yang jamu Buya Kurtubi sama cewek-cewek Puncak Bogor, udahlah si Kurtubi aja lu kasih jamu, ya, biar nggak gampang encok.
Ada kualat itu? Ada. Kalau kita ngomong gini sama Rizik, kualat katanya ada. Hah? Yang dulu ada orang mati setelah bakar baleho Rizik, katanya kualat. Mati bukan kau kualat, mati ajal. Apalagi ada sabotase dari kalian. Jangan sampailah aku beberkan sabotase kalian. Cuman TJ nggak bisa kalian sabotase, nggak laku. Anak buah Rizik aja datang mau persekusi gua, bukan persekusi ya, mereka silaturahmi judulnya. Sopan banget. Beda Aceh, bro. Di sini sopan banget. Anak buah Rizik pas mau pulang dari tempat gua waktu itu, dari pos ronda, bang, nanti kalau ada apa-apa saya ngomong sama bang ya, siap bantu ya? Siap, gue bilang. Sekarang ada pasukan baret merah yang dilatih langsung dari intelijen katanya. Berarti mereka takut sama pasukan itu. Gue udah tahu pasukan itu ada di Aceh. Setiap provinsi ada tuh pasukan itu. Ya. Nah, untuk mengademkan suasana biar nggak mereka mendominasi. Begitu ya Ikhwan. Udah 1 jam nih, gue izin undur diri dulu ya. Mau telepon bini gue dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.